Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pertemuan yang lalu bahwa Kiai Musonef dalam Ta'limul Muta'alim ini membedakan antara ahli sunnah wal jamaah dengan ahli dholalah. Ahli sunnah adalah mereka yang menjadikan Allah itu nomor satu, sumber kebenaran, al-haq, apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang diterima oleh mereka dari Allah, itulah yang namanya hidayah. Dan itu dinomorsatukan. Sedang ahli dholalah menurut Kiai Musonef adalah mereka yang menomorsatukan akal, mengagung-agungkan akal, bahkan menomorsatukan dalam hal kebenaran. Segala hal yang tidak masuk akal, maka menurut mereka itu tidak benar. Yang benar adalah yang masuk akal. Mereka mengagung-agungkan akal. Mereka disebut sebagai ahli dholalah yang mana banyak menyesatkan, dan mereka tersesat serta banyak menyesatkan. Karena yang diagung-agungkan adalah makhluk yang sebenarnya lemah. Lemah karena apa? Akal tidak dapat menjangkau segala hal. Banyak hal yang tidak bisa masuk di akal kita. Karena kita belum sampai ke sana, misalnya. Apa yang terjadi di alam kubur misalnya, apa yang terjadi di akhirat kelak. Nah, akal itu lemah untuk menjangkau ke sana. Kita lanjut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wis ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa diberi tanda fa'il akil, pakai fa alif. Sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pandikane man utawi, pakai tanda mim, utawi sapa-sapane wong. Iku pakai tanda kha karena arafa nafsahu. Arafa nafsahu itu adalah menjadi khobar. Man utawi sapa-sapane wong iku arafa weruh utawa ngerti sopo man nafsahu ing menjadi maf'ul diberi tanda ain fa maf'ul atau dikasih tanda ing di bawah sini. Nafsahu ing awak dewek neman. Ini kembalinya ke man, bisa ditulis man atau diberi tanda rujukan di sini. Misalkan diberi tanda M, di sini tanda M. Tapi karena pendek maka man bolehlah atau biasa ditulis saja di bawahnya. Nafsahu ing awak dewek neman. Faqad arofa. Faqad mongko yekti temen. Arofa wis ngerti sopoman, wis weruh sopoman. Qad kalau masuk pada fi'il madi, maka qad diartikan sungguh-sungguh. Sungguh. Tapi kalau qad masuk pada fi'il mudhari, maka diartikan terkadang. Ini arofa fi'il madi. Faqad mongko yakti temen utawa sungguh. Arofa wis ngerti sopoman. Ngerti robbahu ing pangerane man. Jadi barang siapa yang kenal atau mengetahui, ngerti sapa wonge sing kenal karo awak dheweke wong, mongko wong iku teman-teman wis kenal karo pangerane wong mau. Jadi barang siapa yang mengenal dirinya, ya dia akan kenal Tuhannya. Fa idza arafa mongko ari kelane ngerti sapa man. Fa idza arafa mongko ari kelane ngerti sapa man. Ngerti ngajzan nafsihi ing apese awak dhewekne man. Ngerti ajzan nafsihi ing apese awak dhewekne man. Yen mengkono kepriwe jawabe syarat ida, ini ida itu menjadi ida syartiyah.
jika atau ketika. Maka jawabnya ada di arafa qudratallahi. Yen mengkono kepriwe jawabe syarat ida, arafa mongko ngerti sapa man qudratallahi ing menjadi maf'ul qudratallahi ing kuasane Allah Ta'ala. Jadi orang yang mengenal dirinya, manusia itu sungguh-sungguh apes tahu tentang apese awake dhewe, ya termasuk kekuatan pikirannya, kekuatan akalnya sangat terbatas. Kalau seorang mengenal tentang dirinya, ya mengenal tentang kekuatan Tuhannya. Orang yang mengenal bahwa dirinya apes, maka dia mengenal bahwa Allah itu Maha Kuasa. Walayak tamida lan ora tetanggenan, mengandalkan sopoman ala nafsihi ing atase awak dhewekne man wa aqlihi lan akaleman. Maka orang yang mengenal tentang kelemahan dirinya termasuk akalnya, maka orang tersebut tidak akan mengandalkan akalnya. Bal yatawakkal, balik tawakal sapa wong, sapa man. Alallahi ing atase Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mengenal bahwa dirinya apes, dia akan mengenal bahwa Tuhannya lah yang Maha Kuasa. Kemudian orang tersebut tentu tidak akan menjadikan dirinya termasuk akalnya sebagai sesuatu yang sangat diandalkan. Tetapi lebih tawakal. Artinya apa? Menyerahkan diri. Pada hasil akhir dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wayat luba lan nyuprih sapa man, mencari. Wayat luba lan nyuprih sapa man. Minhu saking Allah. Al-haqqo ing hak-hak atau kebenaran. Jadi dengan mengetahui kelemahan akalnya, dia tawakalnya kepada Allah dan mencari kebenaran itu dari Allah. Waman lan utawi sapa-sapane wong. Waman lan utawi sapa-sapane wong. Ya tawakal, kang tawakal sapa man. Ya tawakal, kang tawakal sapa man. Alallahi ing atase Allah. Barang siapa yang berserah diri atau yang tawakal kepada Allah. Nah, ini ada jawab waman lan utawi sapa-sapane wong. Dan barang siapa atau seseorang jika bertawakal kepada Allah. Fahuwa ini menjadi jawab artinya maka atau mongko. Maka dikasih tanda jim. Jim yang di atas ya. Kalau jim di bawah itu nanti menjadi jamak piro-piro. Kalau tanda jim itu di atas seperti ini, itu artinya jawab. Syaratnya mana? Syaratnya adalah ini. Shin. Waman lan utawi sapa-sapane wong. Ini man syartiyah. Yen mengkono kepriwe jawabe syarat man. Nah, ini keterangan saja. Yen mengkono kepriwe jawabe syarat man. Fahuwa mongko utawi Allah. Ini Allah. Kembalinya ke Allah. Misalkan misalkan kita beri tanda tak terhingga seperti ini. Fahuwa mongko utawi Allah. Nah, kita beri tanda kita beri tanda tak terhingga. Terus rujukannya kemana Allah. Maka kalau nanti ada tanda tak terhingga berarti Allah. Fahuwa mongko utawi Allah. Iku hasbuhu. Bakal nyukupi sopo Allah ingman. Fahuwa mongko utawi Allah iku hasbuhu bakal nyukupi sapa Allah iman. Ini perlu ditanda kho ya. Ini ada utawi. Nah, ini kurang nanti monggo ditambah. Fahuwa mongko utawi tanda mim. Rujukannya kepada Allah. Fahuwa mongko utawi Allah. Iku di sini menjadi khobar. Iku hasbuhu mongko nyukupi sapa Allah ing man. Wayahdihi lan aweh pituduh sopo Allah. Ini juga ya kembalinya ke Allah. Wayahdihi lan aweh pituduh sopo Allah. Ini hi subjek. Ini hi adalah
objek domir yang kembalinya kepada man. Wayahdihi lan aweh hidayah, aweh pituduh sopo Allah ing man. Ila sirotim mustaqimin, ila sirotin maring dalan mustaqimin kang jejeg. Jadi para ahli sunnah itu lebih mengedepankan mencari, memohon, mengupayakan petunjuk dari Allah untuk menemukan siratal mustaqim, untuk menemukan jalan yang lurus. Jadi tidak mengandalkan akalnya, mengagung-agungkan akalnya, gumun-gumunake akale sing kemudian jadi takjub terhadap dirinya sendiri. Orang yang masih mengandalkan akalnya, akal itu penting memang diberikan oleh Allah, tapi bukan yang nomor satu. Di sana masih ada Allah. Kita sebatas menggunakan akal, kemudian selebihnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waman lan utawi sapa-sapane wong. Waman lan utawi sapa-sapane wong. Karena ini ada mansartiyah, nanti di sana pasti ada jawab ya. Waman lan utawi sapa-sapane wong. Iku kana ono sapa wong. Waman lan utawi sapa-sapane wong. Ini tanda bahwa ini mansartiyah. Iku kana ono sapa man. Lahu tetep kaduwe man. Lahu iku tetep kaduwe man. Opo malun bondo. Kita lihat kembali ya. Waman lan utawi sapa-sapane wong, ini menjadi syartiyah, iku kana ono sapa man. Lahu iku tetep kaduwe man. Opo malun bondo. Fala yabkhul. Ini menjadi jawab ya. Fala mongko. Ini menjadi jawab, tandanya jim. Fala yabkhul, mongko becik ojo bakhil sapa man. Fala yabkhul, mongko becik ojo bakhil sapa man. Jadi barang siapa yang diberi harta oleh Allah, maka hendaknya tidak bakhil. Bakhil itu pelit ya. Yang namanya bakhil lawannya boros. Kalau hemat itu bukan bakhil. Kalau yang namanya bakhil adalah sesuatu yang hendaknya dikeluarkan, tidak dikeluarkan. Hendaknya ditasarufkan, tidak ditasarufkan. Wayam bakhilan seyokyo, wayam bakhilan seyokyo. Hendaknya. Opo ayyata'awwadha. Karena ini ghairu akil, subjek ghairu akil, maka tidak pakai alif, hanya fa saja. Opo ayyata'awwadha yento nyuwun kabau rekso. Maka ada istilah ta'awudz yang ucapannya ta'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu ta'awudz namanya. Opo ayyata'awwadha yento nyuwun kabau rekso, mohon perlindungan sapa man billahi ing Allah. Opo ayyata'awwadha yento nyuwun perlindungan sapa man billahi ing Allah. Billahi ing Allah. Ta'ala mahlur Allah nyuwun perlindungan minal bukhli saking bakhil. Bakhil itu bukan hemat. Kalau hemat itu antara ujung satu bakhil, ujung satu boros. Kalau boros dulu sudah pernah dibahas bahwa boros itu mentasarufkan harta untuk sesuatu yang di luar ketaatan kepada Allah. Alias untuk maksiat kepada Allah. Itu namanya boros. Qala wis dawuh. Qala wis dawuh. Wis ngendika sapa, ini ada tanda fa, tapi ini tidak saya tulis. Qala wis ngendika sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuatu yang sudah biasa tidak ditulis pun tentu harus muncul. Seperti contohnya, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kalian sudah harus paham bahwa qala wis ngendika sapa, ini subjeknya, pelakunya sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam juga doa yang sudah masyhur, maka tidak saya artikan, Anda tentu harus sudah paham.
ayudain pangandikane ayudain utawi endi-endine loro ayudain utawi endi-endine loro adwa kang iku adwa luwih nglarakake utawa luwih menyakitkan minal bukhli tinimbang saking bakhil. Mana penyakit yang lebih menyakitkan dibandingkan dengan bakhil atau mana penyakit yang lebih kronis daripada penyakit bakhil? Yang namanya penyakit bakhil, penyakit hati itu adalah penyakit yang sangat perlu kita minta perlindungan kepada Allah dari penyakit bakhil ini. Kenapa? Karena penyakit bakhil itu sering tidak disadari oleh orang yang menderitanya. Penderita bakhil itu tidak menyadari bahwa dirinya bakhil. Dan penyakit bakhil itu adalah sangat tidak disukai. Bahkan orang bakhil pun tidak suka kalau berteman dengan orang bakhil. Orang bakhil saja tidak suka dengan orang bakhil. Apalagi orang yang tidak bakhil. Maka sebenarnya penyakit bakhil itu adalah penyakit yang sangat kronis sebenarnya. Atau sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Sehingga perlu mohon perlindungan kepada Allah. Nah, ini. Wakana lan ono sopo Abu Syekh bapake Syekh. Nah, nek diartikan wakana lan ono sopo Abu Syekh bapake guru. Al imami kang dadi imam. Al ajalli kang agung. Syamsil a'immati ini naat kang artinya ya. Wakana lan ono sopo Abu Syekh bapake Syekh al imami kang dadi imam. Al ajali kang agung. Syamsil a'immati kang dadi srengengene para imam. Nah, ini mensifati seseorang sangat mengagungkan. Beliau sangat agung, maka disifati dengan sifat-sifat yang luar biasa. Al-Halwani kang bangsa halwan. Al-Halwani kang bangsa halwan. Kita lihat di sini ada kana khobaru kana. Iku di sini menjadi khobar kana faqiran. Karena itu tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Maka khobarnya dibaca nasab. Iku faqiran. Fakir. Jadi Abu Syekh, bapak Syekh ini sang bapak dari Syekh. Syekh yang jadi imam yang agung, yang menjadi Samsul A'imah, yang terkenal dengan Al-Halwani, adalah seorang yang fakir. Bapak tadi, ya bingung, adol sopo, nah kita buat rujukan, misalkan Abu Syekh kita beri tanda AE. Nah kalau ada AE berarti Abu Syekh. Ya bingung, adol sopo Abu Syekh. Ya bingung, adol sopo Abu Syekh. Adol al-halwa'a menjadi objek maf'ul al-halwa'a ing manisan atau gulali bahasa saiki. Al-halwa'a ing manisan. Wakana lan ono sopo Abu Syekh. Wakana lan ono sopo Abu Syekh iku yukti paring nyaosi memberi. Wakana lan ono sopo Abu Syekh iku yukti paring sopo Abu Syekh al-fuqaha ing para ahli fikih. Jadi Abu Syekh dia itu orang miskin. Bapaknya Syekh nanti yang barokahnya kepada putranya yang menjadi Syekh. Al-fuqaha ing para ahli fikih. Yukti paring sopo Abu Syekh al-fuqaha ing para ahli fikih minal halwa'i setengah saking minal halwa'i setengah saking manisan. Jadi Abu Syekh ini adalah seorang fakir yang dodolannya cara sekarang mungkin adalah gulali atau manisan. Kemudian Abu Syekh itu mensedekahkan sebagian dari manisannya dengan cara memberi para fuqaha. Minal halwa'i setengah saking manisan.
Wa yaqulu lan matur sop Abu Syekh. Wa yaqulu dan dia Abu Syekh berkata. Wa yaqulu lan matur sopo Abu Syekh. Nah, ini kita kasih rujukan bahwa yang mengatakan adalah Abu Syekh. Mature atau apa yang ia katakan ketika memberikan kepada para fuqaha, ud'u padha ndongakno sapa panjenengan. Kita ulangi. Ud'u padha ndongakno sira kabeh. Kula suwun panjenengan kersa ndongakaken. Ud'u ndongakno sira kabeh. Al ibni oli ibni kanggo anak lanang ingsun. Ud'u ndongakno panjenengan libni maring anak ingsun. Ud'u ndongakno panjenengan libni kanggo anak ingsun. Jadi ceritanya Abu Syekh ini melakukan tirakat untuk anaknya. Dengan cara apa? Dia bersedekah. Loman. Walaupun dia miskin. Walaupun dia fakir. Jadi dia bersedekah tidak nunggu kaya. Nah, sing disedekahi siapa? Para fuqaha. Kenapa? Karena dia ingin putranya menjadi ahli fakih, ahli ilmu. Maka dia pilih penerimanya para ahli fuqaha, para ahli fikih. Kemudian ketika memberikan, dia minta kepada para ahli fikih untuk mendoakan anaknya. Utmu kulo aturin donga akan panjenengan. Libni kanggo anak ingsun. Setiap memberi dia itu minta kayak semacam apa ya? Semacam wasilah. Dia memberi kepada ahli fikih, kemudian minta doa untuk anaknya. Nah, minta doa untuk anaknya. Boleh apa enggak? Boleh. Karena doanya, mohonnya kepada Allah. Sedangkan memberikan kepada para ahli fikih itu hanya wasilah saja. Untuk apa? Untuk keikhlasan mereka berdoa. Sebenarnya para ahli fikih sah-sah saja mendoakan seseorang. Tapi ketika diminta itu akan lebih baik dan lebih fokus, lebih tertuju pada objek yang didoakan yaitu putranya. Fabi barokati. Lanjutnya ini mudhof ilaihnya ada di halaman berikutnya. Fabi barokati judihi. Kita lihat balik lagi. Fabi barokati judihi mongko sebab berkahe lomane Abu Syekh. Mongko sebab berkahe lomane Abu Syekh. Wa'tiqadihi lan keyakinane Abu Syekh. Utawa i'tiqadi Abu Syekh. Niate Abu Syekh ngarep ngopo. Wa'tiqadihi lan i'tiqadi Abu Syekh. Lebih mudah. Wa'tiqadihi lan i'tiqadi Abu Syekh. Wa syafaqatihi lan welase Abu Syekh. Sifat welas. Penuh empati. Wa syafaqatihi lan sifat welase Abu Syekh. Wa tadarrungihi lan DP-DP-ne Abu Syekh. Nala mongko merkoleh sapa ibnuhu anake Abu Syekh. Merkoleh ma ing barang. Nala kang wis merkoleh sapa ibnu. Nala kang wis merkoleh sapa ibnu. Nah, ini kembali ke sini. Ya, kita lihat. Jawab B. Nala mongko merkoleh sapa ibnuhu putrane. Abu Syekh merkoleh ma ing barang. Nala kang wis merkoleh sapa ibnuhu. Jadi Abu Syekh itu orang fakir. Dia melakukan tirakat untuk anaknya dengan cara bersedekah kepada para ahli fikih, kepada para fuqaha dengan minta untuk didoakan putranya.
maka berkah, ya, berkah lomane, ya, suka bersedekah, kedermawanannya Abu Syekh, kemudian keyakinannya Abu Syekh, kemudian welas asih Abu Syekh, DP-DP-ne Abu Syekh maring Gusti Allah, maka ibnuhu, putranya Abu Syekh itu mendapatkan sesuatu seperti yang diperoleh saat ini. Ini tentu orang yang sangat terhormat, beliau dengan ilmunya sampai-sampai dia disebut Abu Syekh. Berarti yang jadi Syekh itu adalah putranya. Nah, bapaknya dikenal dengan Abu Syekh. Abu Syekh Al-Halwani. Karena apa? Dia itu dari kampung Halwa. Mungkin daerah situ rata-rata pekerjaannya adalah menjadi penjual manisan atau kerajinan manisan, sehingga disebut Halwani. Titik. Kemudian kita lanjut untuk yang seharusnya dilakukan oleh para tolib atau para pelajar, ya. Wayastari, ya. Ini di atas kemarin ada wayambahi. Wayastaria lan yento tuku sopo tolib. Kita sepakati kalau to itu adalah tolib. To adalah rujukan untuk tolib. Tuku wayastaria lan yento tuku sopo tolib bil mali kelawan bondo utawa arto. Bil mali kelawan bondo utawa arto. Tuku al-kutuba ing kitab, ing buku, ing kitab. Wayastaktuba lan yento nulisi sopo tolib. Jadi tuku kitab, disalin, ditulis. Wayastaktuba lah wis duwe kitab bebe mawi nulis. Lah siki gampang malah fotokopi. Nah, itu sebenarnya keliru. Kalau menurut kaidah yang diajarkan di Taklimul Muta'alim. Kalau mau cepat paham, beli kitab, salin, tulis. Kalau sekarang kopas urung diwaca wis di copy paste. Maka ilmunya ya tidak gampang masuk. Hendaknya seorang tolib itu dengan hartanya membeli kitab, kemudian dia nulisi. Fayakunu mongko onos opo siro. Fayakunu mongko ono opo siro opo tuku kitab kemudian menyalin. Iku, ini menjadi khobarnya kana, yakunu. Iku ngaunan nulungi. Alat ta'alumi ingatase belajar. Nulungi. Alat ta'alumi ingatase belajar. Watafakuhi lan merdi paham. Watafakuhi lan merdi paham. Jadi dengan membeli kitab, kemudian menyalin, menulis kembali di buku catatan, maka ini akan membantu nulungi untuk mendapatkan pembelajaran dan mendapatkan kepahaman. Nah, jangan mengikuti orang-orang yang malas, cuma tinggal copy paste saja bahkan tidak dibaca. Orang nulis pasti membaca. Orang nyalin pasti membaca dulu baru menuliskannya. Waqad kana lan teman-teman wis ono. Waqad tadi disampaikan bahwa qad kalau ketemu fi'il madhi artinya sungguh-sungguh. Waqad kana lan teman-teman wis ono. Ono iku li Muhammad ibnil Hasan kaduwe Syekh Muhammad bin Hasan. Opo malun. Nah, bondo. Muhammad bin Hasan akan kita beri tanda rujukan ini pakai S bermahkota. Li Muhammad ibnil Hasan kaduwe Syekh Muhammad bin Hasan opo malun bondo. Ini malun itu menjadi fa'il. Fa'il ghairu ngakil, maka kita beri tanda fa tanpa alif. Opo malun bondo. Kasirun kang akeh. Ini menjadi naat. Kasirun kang akeh. Hatta kana sehingga ono. Iku lahu kaduwe Syekh Muhammad bin Hasan. Sehingga ono. Hatta kana sehingga ono iku lahu tetap kaduwe Syekh Muhammad bin Hasan. Salah sumiatin utawi. Kalau ini pakai opo rapopo lah. Opo salah sumiatin. Seharusnya kalau di sini iku tetap salah sumiatin utawi 300. Minal wukalai saking poro
wakil. Ngalamalihi ing ngatasé ngopeni bandane Muhammad bin Hasan. Jadi Muhammad bin Hasan itu seorang miliuner. Dia memiliki harta yang banyak sampai-sampai pekerjanya mencapai 300 orang. Karena ono iku lahu tetep kadhe Muhammad bin Hasan apa salah sumiatin 300 minal wukalai saking wakil ngalamali ing atase ngopeni bandane Muhammad bin Hasan. Jadi Muhammad bin Hasan kuwi wong sugih duwe bondo akeh ngantek pelayannya saja atau pembantunya saja yang ngurusi hartanya mencapai 300 orang. Fa'amfaqahu mongko nuli nginfa'ake sapa Muhammad bin Hasan. Fa'amfaqahu mongko nuli nginfa'ake sapa Muhammad bin Hasan. Kullahu ing sekabiane mal, harta yang banyak. Kullahu ing sekabiane mal. Fil ilmi ing dalem ilmu. Jadi hartanya yang sebegitu banyaknya diinfakkan, disedekahkan untuk pengembangan ilmu. Wal fiqhilan fikih. Wal fiqhilan fikih. Jadi intinya Syekh Muhammad bin Hasan dia itu kaya raya, punya pembantu sampai 300 orang, tapi kemudian dia menginfakkan hartanya untuk kepentingan ilmu dan fikih dan agama. Walam yabko lan ora esih, ora tetep. Walam yabko lan ora esih utawa ora tetep. Lahu kadhe Muhammad bin Hasan. Apa saubun ageman. Walam yabko lan ora tesih, ora tetep. Lahu kadhe Muhammad bin Hasan apa saubun ageman. Apa saubun ageman. Nafisun kang edi. Nafisun kang edi. Pakaian yang bagus. Jadi beliau menginfakkan semua hartanya sampai-sampai pakaiannya pun tidak punya yang pantas atau pakaian yang bagus. Faro'ahu mongko ningali ing Muhammad bin Hasan. Faro'ahu mongko ningali atau pirso ing Muhammad bin Hasan. Sopo Abu Yusufa, Syekh Abu Yusuf. Sopo ini pakai fa'alif karena fa'il akil. Sopo Abu Yusufa, Syekh Abu Yusuf. Ningali ing Muhammad bin Hasan fi saubin ing dalem ageman kholiqin kang amoh. Fi saubin ing dalem ageman kholiqin kang amoh. Jadi suatu saat Abu Yusuf melihat Muhammad bin Hasan yang dia kenal tentunya dulunya orang kaya sampai 300 pembantu, tapi kok dia ketemu dengan Muhammad bin Hasan kok pakaiannya tidak layak. Yaitu pakaian sing wis bodol wis amoh. Fa'arsala mongko ngirim sopo, ini kita kasih tanda misalkan Y.2 Abu Yusuf gitu ya. Y.2 Abu Yusuf ini, Abu Yusuf. Fa'arsala mongko ngirim sopo Abu Yusuf ilaihi maring Muhammad bin Hasan. Ngirim siaban ing ageman. Siaban ing ageman. Nafisatan kang edi. Nah, Abu Yusuf pirso Muhammad bin Hasan yang dulunya kaya raya kok sekarang pakai pakaian yang tidak layak, sing amoh, maka Muhammad bin Hasan dikirimi oleh Abu Yusuf pakaian yang bagus. Falam yakbalha mongko ora nrimo sapa Muhammad bin Hasan ha ing ma arsala. Ing kiriman baju sing bagus. Atau kalau mau dikasih rujukan ya ma arsala atau langsung kesiaban nafisatan. Falam yakbalha mongko ora nampak ora nerima sapa Muhammad bin Hasan ing ageman kang bagus mau. Faqala mongko ngendika. Faqala mongko ngendika sapa Muhammad bin Hasan ketika diberi pangandikane ngajil lakum wa ajil lana. Ngajil diage-age atau didisitaken, disegerakan. Tegese kenikmatan yang ada sekarang
lakum lakum kanggo sira kabeh, kepada yang memberi termasuk kepada Syekh Abu Yusuf, ajil lakum, didahulukan atau age-age, diage-age lakum kanggo sira kabeh. Artinya kenikmatan dunia ini ya monggo dinikmati, itu disegerakan untuk kalian. Wa ajillana, wa ajilan ditempo. Ditempo itu dingesuk-ngesuk. Lana kadue ingsun. Lana kadue ingsun. Faqala mongko ngendika sapa Muhammad bin Hasan, ngajil diage-age lakum kanggo sira kabeh, wa ajil lan den tempo lana kanggo ingsun. Artinya oke, terima kasih. Yang seperti itu, baju bagus, harta yang banyak, itu memang disegerakan untuk kalian dinikmati di dunia. Tapi untukku nanti, bukan sekarang. Maka hartaku yang kemarin banyak, sekarang sudah saya sedekahkan. Karena apa? Untuk saya terima lagi besok di akhirat. Ini jawabannya Syekh Abu Yusuf. Jawabannya Syekh Muhammad bin Hasan ketika diberi pakaian yang bagus. Monggo, itu adalah untuk kalian di dunia ini, nikmati. Saya sebenarnya juga bisa, tapi sudah saya tabung untuk saya terima besok di akhirat. Kalimatnya ngajil lakum wa ajil lana. Ngajil lakum wa ajil lana. Monggo lah, itu untuk kalian di dunia ini, nikmati. Yang punya saya sudah saya simpan, sudah saya tasarrufkan, karena akan diberikan kepadaku nanti di akhirat. Gampangnya begitu. Wala'allahu lan menawa Kiai Muhammad bin Hasan. Wala'allahu lan menawa Kiai Muhammad bin Hasan. Ini pengendikane Kiai Musonef, ya. Menafsiri apa yang dilakukan oleh Muhammad bin Hasan yang menolak pemberian baju bagus. Innama lam yakbalhu. Pengendikane Kiai Musonef. Innama angin pestine. Innama angin pestine lam yakbal ora nampak sapa Kiai Muhammad bin Hasan hu ing ma. Angin pestine Kiai Muhammad bin Hasan ora kersa nampa ing ma, pemberian dari Abu Yusuf. Wa ing kana lan senajan ana apa qabulul hadiyati, nampani hadiah. Iku sunnatan sunnah. Wa ing kana lan senajan ana apa qabulul hadiyati, nampani hadiah. Iku sunnatan sunnah. Ini pendapatnya Kiai Musonef. Ya mungkin sesungguhnya dia tidak mau menerima hadiah dari Abu Yusuf. Walaupun tentu beliau juga sadar bahwa, juga tahu bahwa menerima hadiah itu adalah sunnah. Kok ora gelem nampa? 5 krono barang. Ro'a kang ningali sopo Abu Hasan. Ro'a krono barang. 5 krono barang ro'a kang ningali sopo Abu Hasan. Inna fi dzalika, teman setuhune iku tetep ing dalem qabul. Inna fi dzalika, teman setuhune iku tetep ing dalem qabul. Mudhillatan ngasorake linafsihi maring awak dheweke Muhammad bin Hasan. Ini tentu kesimpulan dari Kiai Musonef tentang Abu Hasan, Muhammad bin Hasan yang menolak pemberian dari Abu Yusuf. Walaupun menerima hadiah itu sunnah, tapi apa yang menjadi pendapatnya Imam Muhammad bin Hasan tadi, bahwa menerima pemberian yang seperti itu bisa merendahkan dirinya. Lawang dulu kaya raya, itu saja ditasarufkan, masa sekarang kemudian minta turun derajatnya, atau menghinakan dirinya. Dasarnya Pak, qala wis ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wis ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pandikane lai sauraun iku lil mukmini kaduwe wong kang iman. Lai sauraun iku lil mukmini kaduwe wong kang iman. Opo ayyudillah ini fa'il ghairu ngakil.
Opo ayyudzila yen to ngasorake sapa mukmin nafsahu ing awak dheweke mukmin. Tidaklah sepatutnya seorang yang beriman itu merendahkan dirinya atau menghinakan dirinya. Ini yang menjadi dasar bahwa seseorang yang beriman tentu tidak akan merendahkan dirinya menurut kelasnya Abu Muhammad bin Hasan yang pernah kaya raya kemudian mentasarufkan hartanya mau menerima pemberian, maka ini dirasa sangat menghinakan. Ini disebutkan seorang mukmin itu tidaklah akan menghinakan dirinya. Bukanlah seorang mukmin yang menghinakan dirinya, termasuk dengan cara apalagi meminta. Wahukia lan den ceritaken opo inna fakhral islami al arsabandia jama kusuron ila akhirih. Kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Silakan dicoba untuk dibaca sendiri hasil asahannya. Jangan hanya mendengar, jangan hanya melihat, tapi harus mencoba. Kalau hanya mendengar, aku lupa. Mendengar ditambah melihat, insya Allah ingat. Tapi dengan cara mencoba, insya Allah menjadi bisa. Maka silakan jangan hanya mendengar, jangan hanya melihat, tapi harus mencoba. Mencoba Pak membaca. Setelah dirasa Anda bisa membaca, coba minta disimak oleh temannya. Bagaimana hasil bacaannya? Insya Allah akan menjadi lebih paham. Baik, kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.